Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, makasih ya udah balik lagi ke channel ini dan mengklik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya biar kita semakin semangat dan terus kita bisa mendengarkan cerita-cerita horor lainnya di video ini, oke? Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah kisah yang pernah dialami seseorang mengenai pernahnya dia memajang sebuah gambar dan dia diteror oleh gambar tersebut. Di sini ada nggak yang suka seperti itu? Yang suka majang-majang atau masang-masang foto-foto atau gambar-gambar atau apapun itu yang ternyata gambar tersebut telah menerornya. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Nah, ini salah satunya ya, pengalaman yang akan kita bacakan ini sama seperti itu yang dialaminya. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Ini adalah kisah nyata paling horor bagi kami. Terjadi sekitar tahun 2002 ya. Lumayan lama ya guys ya, tahun 2002. Langit sore itu mendung pekat, diiringi hujan dan kilatan cahaya di langit. Tepat saat maghrib, tiba-tiba terdengar satu ledakan keras, yang ternyata suara petir menghantam sebuah pohon besar. Seketika listrik padam, suasana menjadi gelap gulita guys ya. Tiba-tiba ada petir yang nyamber sebuah pohon guys. Dan ketika itu juga listrik langsung padam saat itu. Hanya berselang beberapa menit setelahnya, terdengar teriakan orang-orang persis dari arah belakang rumah. Ya, tak salah lagi, itu adalah rumah saudara kami. Entah apa yang terjadi. Nah, di saat itu beriringan ada suara teriakan guys. Teriakan itu dari suara keluarganya sendiri guys ya. Spontan kami menjadi panik. Beberapa orang segera berlarian ke arah sumber suara. Suara teriakan bergantian dengan tawa kencang khas orang yang kerasukan guys. Ya, spontan dong ya, namanya kalau kita dengar suara yang teriak, ada apa tuh, ya kan? Langsung dong dia panik, mereka ini panik dan orang tuh berlarian mencari sumber suara. Dari mana nih sumber suaranya orang teriak? Dan ketika mereka samperin, teriakan itu dibarengin ya dengan suara orang seperti orang kesurupan guys ya. Dimana sih jadinya teriak terus habis itu gitu ini pasti kalau suaranya terlalu jelas dan terdengar jelas, ini nggak terlalu jauh kan ya jarak rumahnya ya guys. Beberapa saat kemudian semua keluarga sudah berhasil dievakuasi ke rumah nenek kami yang tinggal berdekatan katanya guys. Pemandangan yang tidak biasa, mereka terlihat seperti shock katanya guys ya. Ada yang menangis, ada yang tertawa mengerikan, ada yang teriak-teriak histeris, ada juga yang diam tapi pandangannya kosong. Suasana makin mencekam. Kalau mereka ngomong ini, adanya itu kayak sumbernya banyak ya guys ya. Ada yang menangis, ada yang tertawa, berarti itu nggak satu kan guys. Ada beberapa orang berarti ini guys. Ya, ada yang nangis, ada yang tertawa, ada yang teriak-teriak. Berarti ada yang di pojokan, ada yang di sebelahnya lagi ada yang ada yang tapi ada juga yang diem aja guys, tapi diem dengan tatapan kosong ya guys ya. Suasana makin mencekam katanya. Lumayan perlu waktu lama sebelum semua mereda dan bisa ditenangkan ya. Meskipun setelahnya tetap saja kengerian itu masih sangat kami rasakan. Terlebih lagi setelah mendengar penuturan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oh, jadi nggak lama dari itu ketika terjadinya hal itu ya guys ya, terjadinya teriakan terus histeris dan benar-benar itu adalah sebuah tragedi kesurupan massal nggak sih itu jadinya. Dan akhirnya nggak lama dari itu akhirnya mereka pun bisa dikondisikan seperti semula ya guys. Walaupun udah dalam kondisi yang normal semuanya, tapi tetap yang tadi aja yang barusan terjadi itu masih tetap melekat di hati mereka, kayak merasa panik dan merasa ya ampun gitu kan, ini kenapa sih gitu kan. Dan akhirnya mereka menjelaskan semua kenapa kejadian itu, dan ketika mereka menjelaskan itu makin membuat mereka menjadi tidak masuk akal dan mereka menjadi menambah mengerinya gitu guys ya. Lanjut ya guys. Ternyata persis setelah suara ledakan petir yang menghantam pohon, tiba-tiba saja ada angin kencang sampai pintu rumah mereka terbuka dengan sendirinya. Oh, jadi waktu ada ledakan petir itu ya, waktu yang lagi tadi kasus kejadian petir menghantam pohon tadi, dan berbarengan dengan angin kencang sampai pintu mereka itu terbuka gitu guys. Dan dengan terbuka sendirinya itu, nah mereka itu akhirnya barulah ada kejadian
kesurupan massal tadi. Ternyata persis setelah suara ledakan petir yang menghantam, suasana memang temaram karena listrik padam guys ya. Temaram ini apa nih ya guys ya? Kalau kalian tahu ya guys, silahkan komen ya guys ya yang tahu ya. Tapi dengan cahaya yang berasal dari beberapa lilin dan lampu minyak saat itu guys ya. Kebetulan saat itu listrik mati juga nih, jadi cuman ada cahaya lilin. Maka masih terlalu jelas bagi penglihatan mereka untuk menangkap pemandangan mengerikan di dinding rumah ya guys ya. Nah saat itu mereka melihat ada pemandangan yang mengerikan di dinding rumah mereka guys. Ya persis di dinding rumah, di sana ada kalender dengan gambar artis guys. Gambar artis. Ada juga pajangan foto-foto keluarga ya guys ya. Nah mereka ketika terjadi itu tapi masih kelihatan samar-samar nih kalau di dinding itu ada foto artis dengan foto keluarga-keluarga mereka guys ya. Tiba-tiba saja semua gambar orang di kalender dan foto tersebut menjadi seperti hidup guys ya. Matanya berkedip-kedip dan ada yang melotot merah menyala. Bibirnya menyeringai, bahkan ada yang melihat lidahnya menjulur keluar guys ya. Jadi mereka itu sama-sama ngelihat ke arah dinding yang ada gambar, entah itu kebetulan atau gimana. Mereka sama-sama ngeliat, loh ini kenapa ya kok itu menyeramkan sekali nih, gambar tiba-tiba serasa hidup gitu kan, melotot kayak gitu guys. Nah berbarengan dari itulah terjadinya mereka kesurupan massal guys ya. Kemungkinan besar bukan halusinasi katanya guys ya, karena yang menyaksikan bukan satu atau dua orang nih kan, korbannya nggak satu dua orang guys, melainkan semua anggota keluarga di sana guys ya. Bahkan saat itu ada Pak RT yang sedang bertamu ke rumah mereka dan tidak bisa pulang karena terjebak hujan. Jadi saksinya terlalu banyak untuk sekedar dianggap halusinasi guys. Ya ampun guys ya. Jadi kayak bukan suatu hal yang kebetulan ya guys ya. Dari sanalah kekacauan bermula. Beberapa anggota keluarga seperti kerasukan bergantian katanya. Bahkan setelah di rumah nenek kami pun masih ada yang melihat banyak makhluk-makhluk kecil menyeramkan di para rumah yang kebetulan saat itu belum memakai plafon guys ya. Jadi mereka ini dievakuasi ke rumah neneknya dan mereka tuh tetap masih dalam kondisi kesurupan ketika dievakuasi, dan ketika mereka dibawa ke tempat neneknya mereka itu melihat hal-hal yang gaib di plafon rumah neneknya guys. Yang kebetulan plafon rumah neneknya itu emang belum diplafon gitu kan ya, masih kayak kayu-kayu gitu pastinya kalau yang kondisi belum diplafon itu guys. Subhanallah, kejadian yang benar-benar mengerikan bagi kami dan menggemparkan warga sekitar katanya. Mungkin inilah salah satu hikmah larangan memajang gambar makhluk bernyawa katanya guys, karena malaikat enggan masuk ke dalam rumah, sekaligus syaitan menjadi senang bahkan menjadikan gambar-gambar itu sebagai media tempat tinggal mereka. Nah tiba-tiba mereka bilang gini nih, mungkin itu salah satu hikmah dilarangnya memajang gambar makhluk bernyawa. Nah bener gak sih guys? Pernah dengar gak sih kalian hal itu? Bahwa kalau katanya kita tuh nggak boleh majang foto-foto atau gambar-gambar yang kayak bernyawa, entah itu hewan, entah itu manusia gitu ya guys ya. Dan katanya bahkan ya yang kalau kita itu yang gambaran yang sebenarnya gambaran itu tidak ada nyawanya atau hanya halusinasi kita, hanya kita melukis, tapi melukis itu berbentuk sosok gitu ya guys ya, yang kita sendiri itu nggak tahu itu siapa, nggak kenal, tapi kita lukis ya membayangkan bahwa itu seorang wanita gitu guys ya. Nah itu konon katanya itu dilarang guys, bener gak sih guys ya, karena malaikat enggan masuk ke dalamnya guys katanya, sekaligus syaitan menjadi senang bahkan menjadikan gambar-gambar itu sebagai media tempat tinggal mereka guys, tempat tinggal guys. Jadi ya kalau gambar-gambar itu kita pajang, konon katanya ya si makhluk-makhluk yang nggak punya tempat tinggal itu dijadiin tempat tinggalnya, bahkan jadi hidup nih karena mereka senang selama ini kami nggak punya tubuh atau kami nggak punya sosok idaman yang harusnya kami tinggalin. Nah ini kami dibentukkan, digambarkan, nah seneng tuh katanya nih guys, konon bener nggak sih guys? Nah buatmu yang masih panjang gambar makhluk-makhluk bernyawa di dinding di rumah, yuk segera amankan, semoga Allah jauhkan kita semua dari segala keburukan baik yang tampak maupun yang bersembunyi katanya guys. Bener nggak sih guys?
guys. Nah gitu guys menurut dia. Jadi dia mau ngasih kita masukan bahwa janganlah kita majang-majang hal seperti itu guys ya, majang-majang gambar, katanya gitu guys ya. Ya walaupun mungkin selama ini kita aman-aman aja gitu kan, tapi jangan-jangan lama-lama nanti akan menjadi hal yang akan mendatangi keburukan pada kita sendiri tuh. Takutnya nggak cuman karena nanti kita jadi kesurupan atau apapun, ditakutkan mungkin ya, aku ambil kesimpulan, ditakutin nanti akhirnya rumah itu terasa seperti lebih angker, atau rumah terasa lebih panas hawanya, atau rumah itu jauh lebih daripada ketidakberkahan, mungkin gitu ya guys ya. Kita nggak tahu sih ya, soalnya aku juga masih majang sih kalau foto gitu ya, belum pernah sempat untuk mau nggak ada foto gitu di rumah. Nah di sini juga guys ya, dia itu juga nunjukin pengalaman-pengalaman orang yang ternyata sama mengalami hal yang sama dengan dia. Ini salah satunya ya, kita bacain oke? Pernah waktu SMP suka ngumpulin poster artis katanya. Siapa di sini yang suka ngumpulin poster artis juga? Sama pemain sepak bola, mana kamar dulu bekas buat mandiin Mbah Buyut pula katanya guys. Tengah malam berasa tuh gambar hidup pas lagi belajar buat EPTA. Padahal bapak udah bilang jangan pasang gambar orang pamali katanya. Akhirnya dicopot sama bapak guys. Jadi ketika dia majang hal itu, ini bapaknya udah ngasih peringatan nih, kamu jangan majang-majang kayak gitu, itu pamali tahu. Terus dia kan tetap ya orang, soalnya aku ngefans sama nih artis, gimana dong pak. Tapi ketika dia majang foto tersebut, terus malam-malam dia ngerasa ini gambar kok kayak hidup gitu ya, dia ngerasanya kayak gitu guys. Nah karena itu menghantui dia dan membuat dia menjadi parno ya, dan di saat itu akhirnya dia memutuskan untuk udahlah dicopot aja lah ya, kata dia gitu guys. Akhirnya dia memutuskan untuk menyopot gambar artis itu. Aku nonton dari TV aja lah, atau aku foto dari HP aja lah ngelihatnya, mungkin gitu kan ya guys, pikir dia. Terus guys, dulu waktu kecil di rumah nenek ada kalender gambar artis-artis nih guys. Pas aku liatin kok matanya makin melotot tajam dan tambah menyeringai senyumnya. Jadi ngeri ngelihatnya juga. Akhirnya aku sobek-sobek tuh gambar kalender karena takut banget. Sampai sekarang aku nggak punya kalender, kalau lihat tanggal lewat HP aja. Ya ampun, sampai setrauma itu guys, karena itu kalender sampai menyeringai terus nakutin dia, sampai dia nggak pernah macam kalender. Padahal kan ada ya kalender yang nggak harus menggambar-gambar, ada yang gambar gunung, ada yang gambar bunga, atau gambar-gambar apapun lah ya, yang tidak gambar-gambar artis atau gambar orang gitu kan guys. Nah ini dia sampai karena setrauma itu sampai nggak ada kalendernya cuman ada dari HP ya. Tapi ya semenyeramkan itu ya guys ya, sampai menyeringai itu loh ya. Kalau cuman kayak melotot kayaknya aku juga pernah sih, kalau kita terlalu melihat gitu ya, terlalu ngeliatin suatu gambar, kita liatin dengan ini gitu kan, kita fokusin ngelihatnya. Emang sih pernah sih, aku juga pernah ngalamin kayak gitu, kayak ngerasa ini gambar kenapa kayak ngeliatin aku ya, kayak ngerasa kayak diliatin sama gambar gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Jujur ya, aku pernah loh ngerasain kayak gitu guys, tapi nggak sampai menyeringai. Itu serem banget kalau sampai menyeringai guys. Kalau beneran deh, kalau sampai menyeringai, iya beneran aku bakal trauma kayak mbak ini sih ya, bakal aku robek-robek juga tuh kalender, beneran deh. Lanjut kita ke pengalaman orang lainnya ya guys. Dulu waktu tahun 2000-an saya suka koleksi poster artis yang terkenal. Saya tempel di kamar katanya guys. Pernah kejadian malam saat itu saya bangun buang air. Setelah saya masuk kamar, entah kenapa mataku tertuju ke salah satu poster dan sepertinya dia menatapku dengan cara melotot guys. Setelah aku baring dan berselimut, perasaan aku kayak dilihat terus dan aku gelisah. Saat itu aku lihat poster itu, aku melihat matanya sangat jelas menatapku. Padahal lampu agak redup. Ketika aku ambil semua poster itu, aku robek dan buang. Besok paginya aku bakar katanya guys ya. OMG ya. Dan itu beneran loh, aku juga pernah ngalamin kayak gitu sih, sama sih ya. Pernah ngerasa kayak ini gambar kayak ngeliatin loh, dan dia ngalamin juga ternyata itu, tapi nggak sampai menyeringai lah ya. Serem banget sih kalau sampai menyeringai itu guys. Dia cuma dipelototin aja dia sampai langsung bakar tuh poster-poster. Makanya aku dulu tuh suka ngeliatin ya, ada kayak buku-buku ya zaman dulu sih ya. Kalau kalian pernah ya di zaman itu ya, kalau kalian pernah di zaman itu mungkin kita sepantaran nih ya, atau jangan-jangan zaman sekarang masih ada tuh yang kayak gitu, buku-buku yang ada gambar-gambar artisnya. Tahu nggak sih kalian, di sampul bukunya itu gambar artis atau gambar orang-orang terkenal gitu. Nah kadang-kadang sama mereka tuh matanya diganti-ganti gitu, dicoret-coret, terus digambar-gambar, terus dikasih kumis, dikasih apa, karena ternyata kata mereka tuh gini, ngerasa ini mata kayak ngeliatin aku gitu guys. Nah aku pikir tuh kayak halusinasi gitu loh guys. Nah apa bener ya itu kayaknya sebenarnya, jangan-jangan sebenarnya makhluk-makhluk itu nempatin itu si gambar-gambar guys. Terus guys, ada lagi nih pengalaman yang lainnya juga.
Waktu masih kecil sering lihat apalagi gambar-gambar partai yang banyak orangnya. Aku pikir aku hanya halusinasi. Jadi beneran ya mereka kedip-kedip. Dia tuh ngerasa si poster kedip-kedip guys. Serius, aku juga pernah ngalamin di tahun 2014-an kalau nggak salah pas acara inaugurasi. Singkatnya foto kalender gambar apa nih, nggak tahu ya guys ya, dia tutupin. Tiba-tiba matanya menoleh ke arah temen di samping kanan. Dalam waktu yang sama temen aku langsung kesurupan. Panik banget waktu itu dan banyak temen yang kerasukan juga. Kejadian yang nggak akan terlupakan guys. Oke, ini yang paling serem sih ya guys. Aku pikir tuh halusinasi loh guys ya. Ternyata ini beneran ada yang ngalamin juga. Ketika dia ngelihat poster itu, tiba-tiba si poster tiba-tiba ngelirik, dan ketika dia ngelirik itu si orang bener-bener kesurupan guys. Menurut kalian gimana guys? Ini terserem sih, ini beneran serem banget, ini beneran serem banget. OMG, aku kaget banget loh, aku shock loh guys, beneran shock. Ya ampun beneran gak nyangka banget sampai kesurupan massal gara-gara si foto tadi. Lanjut ya, satu lagi nih guys. Pernah di kamar ibu aku ada posternya almarhum siapa nih, kayaknya melotot dan aku nangis karena takut ya, nggak tahu nih almarhum siapa, ditutupin sama dia guys. Ya ampun guys, ya aku tuh mikirnya tuh memang dulu tuh emang cuma halusinasi loh guys, atau ya namanya mata gitu kan ngeliatnya kayaknya ya udahlah paling cuman perasaan gitu kan. Kalau mata sama mata ngelihat di gambar ya cuman perasaannya kayak ngeliatin itu cuma sebuah perasaan. Tapi ini kalau sampai kesurupan massal ini bener-bener ya guys ya, ini terserem sih beneran deh. Ya ampun, kalian masih nggak sih punya gambar-gambar kayak gitu, dan pengalaman kalian gimana menurut kalian dengan hal-hal yang seperti ini? Pernah nggak ngalamin kayak gini guys? Ini serem, beneran serem. Kalau sampai kesurupan serem banget guys ya. Duh, gimana kalau kita udahlah turunin aja gambar-gambar. Aku masih ada lagi kalender-kalender yang gambar-gambar orang partai gitu guys, kalendernya. Apa aku turunin aja ya? Aku ganti aja ya. Terus kayak foto-foto aku, foto-foto keluarga gitu, atau aku tutup aja, aku balik gitu ya guys ya. Gimana ya menurut kalian? Komen di bawah ya kalau kalian punya masukan. Oke, gimana solusi yang terbaik nih guys menurut kalian? Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini ya. Buat kalian yang punya cerita, bagiin juga ya, jangan lupa ke channel kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.